Sobat Kairos, renungan kita hari ini diambil dari Yeremia 32 ayat 40. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Sobat Kairos yang terkasih, nats renungan yang baru saja kita dengar ini adalah kata-kata yang menguatkan, menyegarkan, membahagiakan. Siapa yang tidak bersuka cita jika Tuhan menjanjikan penyertaan-Nya? Siapa yang tidak berbahagia jika Tuhan berkata, "Aku selalu bersamamu, aku akan selalu berada di dekatmu"? Siapa yang tidak berbahagia jika Tuhan berjanji, "Aku selalu berbuat baik kepadamu"? Sungguh, ucapan ini adalah firman yang menghangatkan, meneguhkan, dan memberikan pengharapan. Karena Tuhan berjanji akan selalu dekat dan selalu bekerja untuk kebaikan kita. Sobat Kairos, ketika suasana dalam keadaan kacau, kota Yerusalem dikepung oleh kerajaan Babel, Nabi Yeremia menubuatkan bahwa Yerusalem akan jatuh ke tangan Babel. Raja Sedekia akan tertawan ke Babel. Dalam perang antara Yehuda dan Babel, bangsa Israel tidak akan menang karena Tuhan berkata bahwa Dia tidak akan menyertai bangsa itu. Tuhan akan meninggalkan mereka dan berpaling dari mereka sehingga mereka akan kalah karena Tuhan tidak beserta mereka. Mengapa Tuhan berpaling dari bangsa pilihannya? Karena mereka tidak setia. Di satu pihak, mereka beribadah kepada Tuhan Allah. Tetapi pada waktu yang sama, mereka menyembah kepada Dewa Baal. Di satu kesempatan, mereka memberikan persembahannya kepada Tuhan Allah. Tetapi pada kesempatan lain, mereka memberi sesajen kepada ilah-ilah di gunung-gunung. Bahkan mereka menjadikan anak laki-laki dan anak perempuan mereka menjadi korban bakaran kepada Dewa Molok. Tuhan murka dan menjatuhkan hukuman kepada bangsa itu. Memang Tuhan sangat mengasihi bangsanya, tetapi hukuman harus dijalankan kepada mereka untuk mengajar, untuk menyadarkan bahwa pelanggaran itu akan mendatangkan hukuman, bahwa ketidaksetiaan itu akan mendatangkan kutub yang mematikan. Ketika mereka melawan Tuhan, maka mereka akan celaka. Ketika mereka setia menurut jalan Tuhan, mereka akan selamat. Nats renungan kita adalah jawaban Tuhan atas doa permohonan Nabi Yeremia. Jawaban Tuhan atas doa itu menenteramkan dan menenangkan hati Yeremia. Jawaban Tuhan atas doa permohonan Yeremia adalah Allah akan memperbaharui janjinya kepada umatnya. Janji Tuhan yaitu janji penyertaan, janji pemberian anugerah, janji berkat-berkat, dan Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang baik dalam kehidupan umatnya. Kasih Tuhan jauh lebih besar dari murkanya. Sekalipun umatnya telah melakukan pelanggaran, tetapi Dia masih memberi kepada mereka pengampunan. Asal mereka mau diperbaharui dan memperbaharui diri.
mereka mau dituntun oleh firman Tuhan untuk kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Sobat Kairos, firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Firman ini semakin mempertegas kepada kita, umat yang ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus, bahwa kita akan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Kita senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan kita. Memang suka dan duka dipakainya untuk kita rasakan. Itu boleh terjadi untuk kebaikan kita. Hidup kita selalu terikat kepadanya. Sebab dengan demikianlah kita tetap berada di dalam damai sejahteranya. Karena jika kita melepaskan diri daripadanya, maka kacaulah yang akan kita alami. Mari kita tetap hidup setia di jalan Tuhan. Mari jalani kehidupan dengan menjadikan firman-Nya sebagai tongkat di jalan licin, sebagai pelita di jalan yang gelap, supaya kita tetap dituntunnya pada jalan kebenaran. Tuhan berjanji akan tetap menyertai kita senantiasa bersama-sama kita. Maka setialah menyembah Dia. Jangan ada padamu Allah lain kecuali Aku. Demikian Allah memberi perintahnya untuk kita turuti. Amin. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semua.